Masjid. Awalnya masjid adalah tempat salat sederhana bagi umat Islam, dan mungkin merupakan ruang terbuka daripada bangunan. Tetapi apa sahabat Al-Azhar tahu masjid pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad itu masjid apa? Yuk cari tahu. Masjid apa yang pertama kali dibangun Nabi Muhammad? Masjid Nabawi. Masjid pertama kali yang dibangun Nabi Muhammad. Masjidil Aqsa. Al-Jabal. Masjid apa yang pertama kali dibangun Rasulullah? Masjid Kuba. Masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad. Masjid Kuba. Ternyata masih banyak yang bingung ya. Masjid yang pertama kali dibangun Nabi Muhammad itu masjid apa? Biar gak bingung lagi, yuk kita dengarkan penjelasan dari narasumber berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Kuba adalah masjid yang pertama dibangun Rasulullah SAW pada saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi. Nah, masjid ini terletak di kawasan pinggiran Madinah yang mungkin kalau dari kota Madinah itu sekitar jaraknya itu 3 kilometeran. Nah, lalu apa sih yang melatar belakangi dibangunnya Masjid Kuba ini? Jadi gini ceritanya. Jadi Masjid Kuba ini dibangun di atas tanah milik Kalsum bin Hadam, yang dimana tanah ini diwakafkan oleh beliau kepada Rasulullah SAW pada saat Rasulullah dan para sahabatnya itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, pada saat itu beliau singgah di Kuba selama 5 hari. Nah, pada saat itu beliau sangat disambut hangat oleh masyarakat Kuba, yang mana masyarakat Kuba ini memang mayoritasnya adalah Muslim. Nah, makanya Rasulullah pun memerintahkan langsung untuk membangun sebuah masjid yang dimana nantinya masjid ini akan digunakan sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan umat Islam. Nah, bahkan Rasulullah pun ikut serta membangun masjid ini, yang mana Rasulullah itu meletakkan batu pertamanya, lalu diikuti oleh para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat yang lainnya. Bahkan malaikat Jibril pun ikut membantu pembangunan masjid ini dengan mengarahkan arah kiblat, yang mana nantinya pada saat itu akan diadakan sholat berjamaah secara terang-terangan di bawah pimpinan Rasulullah. Nah, ada satu surat yang menjelaskan tentang Masjid Kuba ini, yaitu surat At-Taubah ayat 108. Ayat ini diturunkan untuk penegasan bahwa Masjid Kuba ini didirikan atau dibangun atas dasar ketakwaan, bukan seperti masjid yang lain dibangun atas dasar syirik atau kemunafikan gitu. Bahkan Masjid Kuba ini dikatakan dalam ayat tersebut bahwa Masjid Kuba ini mempunyai banyak sekali keistimewaan dan keutamaan. Nah, ada beberapa fakta menarik terkait Masjid Kuba yang mungkin tidak banyak orang yang tahu gitu. Yang pertama, Masjid Kuba ini adalah salah satu masjid yang diagungkan kemuliaannya setelah Masjidil Haram yang terletak di Mekah, dan Masjid Nabawi yang di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa itu di Palestina. Nah, diagungkan sekali kemuliaannya, sama seperti masjid yang tadi saya sebutkan. Lalu yang kedua, barang siapa yang sholat di Masjid Kuba, maka pahalanya itu sama seperti pahala umroh. Wah, luar biasa sekali kan? Lalu yang ketiga, Masjid Kuba ini adalah masjid yang sering diziarahi oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi Rasulullah dan para sahabatnya itu sering sekali mengunjungi Masjid Kuba. Yang keempat, Masjid Kuba ini memiliki arsitektur yang sangat mewah dan sangat megah, karena memang Masjid Kuba ini mengalami beberapa kali renovasi dan perluasan dari semenjak zaman Rasulullah SAW begitu. Nah, jadi Masjid Kuba ini memiliki luas sekitar 20.500 meter persegi dan bisa menampung 20.000 jamaah. Luas sekali bukan? Nah, bukti sejarah Masjid Kuba ini adalah bukti sejarah Islam yang menakjubkan, salah satu bukti sejarah yang menakjubkan. Kenapa? Karena Masjid Kuba ini adalah salah satu masjid yang dibangun
bukan salah satu ya, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Lalu yang kedua, masjid ini memiliki banyak keistimewaan. Dan yang ketiga, masjid ini menjadi saksi perjuangan dan dakwah Rasulullah dan para sahabatnya. Begitu. Jadi masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah Masjid Quba. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan narasumber bisa menambah ilmu kita. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.